Maka yang dimaksud dengan ukhuwah itu kan antar tabitu al-qulub wal arwah bi rabitatil aqidah. Kan itu ukhuwah itu. Ikatan hati kita bukan ikatan iman. Zaman bisa berubah, fasilitas godaan dunia bisa bertambah, tapi iman itu sebenarnya tetap begitu. Dia tergantung kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah untuk hadir di acara ini, dan tidak mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Ikhwati wa akhwati billah rahimakumullah, para ikhwah, para akhwan, para ustaz, para ustazah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, jajaran di DPTD Padang yang hadir bersama kita. Ada Ustadz Akmal sebagai Ketua Bidang Kaderisasi Padang, dan para ustadz yang lain yang tidak bisa nasibkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya setiap detik dalam kehidupan kita selalu ada limpahan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Karena dia bukan hanya banyak, tapi berketerusan dan berkelanjutan dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Di satu sisi dia banyak, di sisi lain banyak yang kita tidak tahu, tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Jadi mana mungkin bisa kita menghitung nikmat Allah kalau kita sendiri tidak tahu kalau itu adalah nikmat Allah. Dan bagaimana mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah kalau belum selesai menghitung nikmat yang satu telah datang sekian banyak nikmat yang lain. Maka shadaqallahul azim, maha benar Allah ketika berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, tidak bisa kamu hitung, tidak mungkin bisa, mustahil. Dan kita tidak diminta atau diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah. Kita hanya diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah.
Yang syukur itu juga akan kembali kepada kita dalam bentuk limpahan dan tambahan nikmat. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah. La azidannakum ada dua huruf taukid penguat dalam bahasa Arab. Satu la pendek artinya sungguh. Yang kedua nun bertasydid di akhirnya. La in syakartum la azidannakum. Asalnya azidukum. Tambahlah la azidukum. Tambah nun bertasydid la azidannakum. Dan nunnya bertasydid pula karena ada nun yang tidak bertasydid, ada nun yang bertasydid. Ini tingkatan taukid penguat dalam bahasa Arab. Nun bertasydid paling tinggi. Artinya juga sungguh. Maka pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat yang kita syukuri. Biasanya kitanya yang lalai bersyukur. Kalau Allah tidak akan pernah lalai dalam janji-janjinya. Maka anak ingin mengajak kita semua bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah yang sudah bertingkat-tingkat Allah berikan kepada kita sebagai kader dakwah. Kalau nikmat dunia, ini hanya sementara. Kalau kita hanya bicara masalah nikmat dunia, orang kafir lebih banyak mendapatkan nikmat itu dari kita. Karena ternyata Allah tidak pernah memperhitungkan sama sekali nikmat dunia tersebut. Dan tidak pernah menganggap nikmat dunia tersebut. Seandainya Allah menganggap nikmat dunia itu, sungguh Allah tidak akan memberikan orang kafir satu teguk air pun. Kalau Allah menganggap nikmat dunia itu. Dan itu semua ada dalam hadis Nabi. Ibaratnya dunia ini di mata Allah tidak ada harganya sama sekali, bahkan tidak lebih berharga daripada bangkai seekor kambing yang cacat. Karena ketika itu Nabi dengan para sahabat pernah berjalan, kemudian melewati bangkai seekor kambing, dan kambing itu juga cacat, pontong telinganya gitu atau seperti itulah, kambing cacat. Yang sebenarnya kambing cacat ini juga tidak bisa dikorbankan karena tidak memenuhi syarat, dan sudah menjadi bangkai, sudah mati. Nabi mengatakan, siapa yang mau membawa bangkai kambing ini ke rumahnya? Para sahabat heran, kok Nabi menawarkan hal yang tidak masuk akal. Untuk apa bawa bangkai kambing? Kata para sahabat, ya Rasulullah, sedangkan hidup saja kami agak enggan membawanya karena dia cacat, apalagi sudah mati. Maka Nabi mengatakan, sungguh dunia di mata Allah lebih hina daripada kambing ini atau bangkai ini di mata kalian. Sungguh kalau seandainya dunia ini berharga seperti sayap seekor nyamuk di kalian itu, maka Allah tidak akan memberi orang kafir itu seteguk air. Sayap seekor nyamuk berhargakah? Tidak. Jadi ikhwah-ikhwah yang dirahmati Allah SWT, anak kemudian tidak mengatakan, udahlah Ustaz, kita zikir aja di masjid, nggak usah cari dunia. Bukan itu maksudnya. Nikmat dunia tentu kita syukuri, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat umur, itu yang paling berharga. Kita masih hidup. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kalau kita bermaksiat. Masih ada kesempatan untuk menambah amal dan pahala kita agar berat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, kita bisa masuk surga. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita hidup. Kalau sudah mati tidak bisa lagi. Itu nikmat terbesar. Nikmat kesehatan, nikmat panca indera, nikmat makan, minum, kendaraan, tempat tinggal, itu semua nikmat dunia yang harus kita syukuri. Tapi ada yang lebih dari itu yang Allah berikan kepada kita ketika kita bergabung dengan dakwah ini. Nikmat akhirat. Dimulai dengan nikmat Islam, tapi nikmat Islam pun mungkin kalau untuk penduduk Indonesia boleh dikatakan mayoritas 200 juta tidak akan kurang, itu sudah diberi oleh Allah nikmat Islam, nikmat akhirat terendah. Tapi tidak cukup nikmat Islam saja kemudian untuk kita bahagia di dunia dan di akhirat. Di atas nikmat Islam itu ada nikmat iman. Itulah tema kita pada hari ini. Nah, kalau sudah bicara masalah nikmat iman, ini sudah Allah mulai pilih di antara 200 juta orang Islam Indonesia yang tidak akan kurang jumlahnya dari itu
itu mungkin hanya sekian persen yang kemudian Allah berikan nikmat iman. Dan kita berharap semua yang hadir di rumah Allah yang mulia ini telah mendapatkan hidayah dan nikmat khusus iman yang itu luar biasa. Itulah nikmat akhirat termahal yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat iman tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun tidak bisa. Betapa sedihnya Nabi ketika meninggal paman tercinta Abu Thalib yang selalu mau membela Nabi, membela dakwah Islam, tapi beliau meninggal dalam keadaan kafir. Beliau meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sangat sedih. Turunlah ayat untuk mengobati kesedihan Nabi dan memastikan bahwa itu bukan kelalaian dan kesalahan Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah iman. Tidak bisa memberikan hidayah tersebut kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah itu. Hanya Allah saja kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka iman tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dicari ke atas gunung yang tinggi atau diselami ke dalam lautan yang atau samudra yang dalam. Dia tidak ada di situ. Dia hanya ada dari atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya cara kita minta sama Allah, minta hidayah iman sama Allah. Memintanya seperti apa? Alhamdulillah sudah jelas dan tegas dan pasti dalam kitab-kitab fikih kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu 17 rakaat tidak akan kurang, dan setiap rakaatnya selalu ada permintaan hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu selalu kita baca. Tinggal realisasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita usahakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa memperkuat hidayah bagi yang sudah mendapatkan hidayah iman, dan bagi yang belum mudah-mudahan segera Allah berikan hidayah iman dengan usaha dia yang maksimal mendapatkan hidayah tersebut. Ikhwati wa akhwati billah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman ini, membuat mudah-mudahan iman ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat iman itu saja juga sepertinya masih belum cukup kalau sekedar kita katakan iman itu adalah keyakinan dan hidayah yang Allah berikan ke hati kita. Iman itu di hati dan dia tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali dengan indikator. Nah, indikator yang bisa nampak oleh orang lain dari iman tersebut adalah amal soleh. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang beriman, kalau imannya benar, pasti akan memotivasinya untuk beramal soleh. Akan nampak dalam kehidupannya, panca inderanya merealisasikan keinginan daripada imannya kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat atau akhirat, dan qada baik dan buruk. Itu akan terrealisasi dalam bentuk amal soleh. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak beramal soleh. Tapi dari sekian banyak orang yang beramal soleh, mudah-mudahan kita pun telah mendapatkan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk beramal soleh. Alhamdulillah, termasuk acara kita pada hari ini juga bentuk amal soleh kita. Ada orang yang beramal soleh untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia soleh sendiri, beribadah sendiri, beriman sendiri, tapi tidak peduli dengan orang lain, bahkan keluarganya. Nah, orang tersebut belum beruntung, masih saja diarungi dan belum mendapatkan nikmat berikutnya. Nikmat berikutnya itu kita sudah dapatkan, yaitu nikmat dakwah.
Kita hadir di sini karena kita bergabung dalam komunitas dakwah. Kita hadir di sini karena kita adalah kader-kader dakwah, penerus jalan para rasul dan para nabi. Kita di sini hadir untuk memperjuangkan, membela, menegakkan nilai-nilai Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita, bahkan pada ujungnya dunia juga harus kita tegakkan nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin. Dan hidayah ini kita alhamdulillah mendapatkannya ketika kita bergabung. Allah mudahkan kita bergabung dengan komunitas dakwah yang berkah ini. Alhamdulillah. Siapa yang memilihkan komunitas ini? Allah. Allah yang memilih kita. Maka iman, amal soleh, dakwah ini adalah tingkatan-tingkatan nikmat akhirat yang Allah berikan kepada kita, dan kita telah mendapatkan sebahagian besar. Alhamdulillah. Tinggal satu saja lagi nikmat, tapi itu kata kunci untuk semua nikmat yang kita sebutkan. Nikmat yang terakhir yang merupakan kata kunci dan paling berat untuk kita lakukan, tapi kalau ini terrealisasi dalam kehidupan kita, maka kita otomatis masuk surga tanpa harus singgah sedikit pun di neraka. Nikmat itu adalah nikmat istiqomah. Dan istiqomah adalah hal yang paling berat sampai membuat Rasulullah SAW beruban. Rasulullah beruban, biasanya orang beruban itu karena banyak pikiran, karena ada beban yang berat yang dia pikul. Berarti antum bisa lihat anak banyak beban nggak ya? Jenggot sudah mulai beruban juga. Jadi banyak yang difikirkannya, banyak yang dia jadi tanggung, beban pikiran, sesuatu yang harus dilakukan tapi belum tercapai targetnya itu. Dan yang membuat Rasul beruban ternyata dari sekian ribu ayat Al-Quran, itu adalah ayat-ayat istiqomah. Karena Nabi mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah membuatku beruban surat Hud dan saudari-saudarinya. Yang dimaksud dengan surat Hud di sini bukan satu surat full yang terdiri sekian ayat, bukan. Ayat istiqomah di surat Hud. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqdaw. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi perintah istiqomah yang ada di surat Hud itu dan ayat-ayat istiqomah di surat-surat lain, itulah yang membuat Rasulullah berubah. Berarti istiqomah ini berat. Ikhwah akhwat yang dirahmati Allah, Allah berikan kita nikmat iman, alhamdulillah. Tapi iman itu yazidu wa yanqus, bahkan bisa hilang, pergi dan tidak kembali, bisa. Yang membuat iman itu tetap kita dapatkan adalah istiqomah dalam keimanan, dan itu berat. Amal soleh mungkin mudah, kita bisa sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau hanya dilaksanakan, diberi tugas 1 pekan sholat duha ya, dan tidak tinggal 1 pekan, ya mungkin ringan. 1 pekan ringan, 7 kali 2 rakaat duha ringan. Tapi sholat duha setiap hari seumur hidup, nah berat tuh, coba. Kalau kita mungkin dianjurkan hanya puasa Senin dan Kamis dalam bulan ini, bulan Muharram, Senin Kamis rutin ya, kata kaderisasi, mungkin ringan bagi kita. Tapi puasa Senin Kamis seumur hidup, kalau urusan dunianya kita mengantar anak SD pakai motor, pergi pagi, jemput siang, 3 kilo dari rumah kita. Ya, kalau hanya tahun pertama, tahun kedua, atau mungkin sampai dia tamat SD, mungkin masih bisa kita lakukan dengan mudah. Tapi seumur hidup mengantar anak 3 kilo begitu, pagi, jemput siang, berat. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, wajar kalau Nabi kemudian beruban karena istiqomah, karena dia harus selalu begitu.
Iman, amal soleh, apalagi dakwah. Allah tuh Ustaz, taklimat lagi, kumpul lagi. Pemenangan lagi. Udah pileg, PSU pilkada. Nanti pileg lagi. Nah, PSU lagi, pilkada lagi. Maka istiqomah ini berat. Bulan ini kita fokus, setiap pekan kita kumpul di DPC masing-masing, DS ke masyarakat. Mungkin ringan karena sebulan ini saja. Sekali sepekan, turun ke masyarakat 1 jam, setengah jam, atau setengah sampai 1 jam atau 2 jam. 1 bulan ringan. Itu pun kehadiran juga ternyata nggak sampai kadang 50%. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang setiap hari di Palestina selalu berjuang, selalu berkorban? Tidak jelas kehidupannya seperti apa. Tapi terbukti mereka bertahan sampai sekarang. Itu apa? Kekuatan apa yang mereka punya? Kekuatan iman dan istiqomah yang luar biasa. Dan itu tidak memandang usia. Anak-anak pun siap mati syahid kapan saja. Sudah terbiasa mereka dengar suara senjata, bom dan sebagainya. Ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Jadi inilah yang kita berusaha untuk selalu mempertahankannya agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Semua yang Anda sebutkan tadi, tingkatan nikmat akhirat itu ada dalam surat Al-Asr, yang selalu dibaca oleh para sahabat ketika bertemu dan berpisah. Jadi kalau berkumpul sahabat, biasanya mereka berpisah, mereka saling mengingatkan dengan surat Al-Asr. Demi masa, demi umur, demi zaman, sungguhnya manusia semuanya rugi. Rugi ini bukan rugi dunia, rugi akhirat. Kalau rugi akhirat apa maksudnya? Apakah penduduk surga rugi? Tidak mungkin lah. Yang rugi itu pasti penduduk neraka. Maksudnya semua orang bisa masuk neraka. Bisa masuk neraka. Kecuali bukan 4 golongan, 1 golongan yang terpenuhi 4 sifat dan karakter. Iman, amal soleh, dakwah, istiqomah. Watawasau bil haq, dakwah. Watawasau bis sabri, ya sabar. Tetap begitu, sabar dalam keimanan, sabar dalam amal soleh, sabar dalam berdakwah, sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia tidak rugi. Kalau salah satu nikmat itu hilang, rugi. Dan kalau rugi, berkemungkinan besar singgah ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita takut dari azab neraka. Tidak sanggup kita. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang hilang di akhir zaman, kata Nabi SAW, itu adalah iman. Jadi umat Islam akhir zaman itu bukannya sedikit banyak. Nah, buktinya kita di Indonesia ada 200 juta. Kita lah negara muslim terbesar penduduknya. Penduduk muslim terbesar itu Indonesia. Tapi di dunia pun mungkin sudah mencapai angka 1 miliar sekarang kita. 1/4 penduduk dunia itu sudah agama Islam. Dari sekian banyak agama yang ada di dunia. Jadi kita sudah jumlah yang luar biasa. Tapi Nabi SAW mengatakan, ketika sahabat mengatakan, Aminkin latin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah ketika itu kami sedikit sehingga musuh-musuh kami enak saja menjajah kami, memporak-porandakan kami, menyiksa kami, membunuh kami, membantai kami? Apakah karena ketika itu kami sedikit jumlahnya? Nabi mengatakan, bal antum kusur. Tidak, bahkan kalian banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tapi kalian itu gusaun, buih, seperti buih banjir, kata Nabi. Asobakumul wahan, menimpa kalian penyakit wahan. Dan buih itu kita mengetahui dia ringan, tidak berbobot, ikut arus, dihempaskan ke tepian, hilang. Itulah buih. Banyak, ratusan juta umat Islam misalnya, tapi ikut arus globalisasi, harus maksiat, narkoba, zina, fisik, LGBT, apalagi sebutkan semuanya, diikuti oleh ratusan juta umat Islam itu.
Ikut saja dia, tidak berbobot, ikut arus jahiliyah. Dihempas ke tepian, hilang, tidak ngaruh. Dalam riwayat lain dikatakan Allah cabut rasa takut dari musuh-musuhmu kepada kamu. Ya, musuh nggak takut lagi sama kita. Kalau dulu musuh takut dengar Islam itu, tentara kaum muslimin langsung gentar. Perang Tabuk aja nggak jadi karena takut. Romawi itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pengaruh iman inilah yang membuat kemudian Islam itu mempunyai kekuatan dan ditakuti. Begitu iman itu hilang, Islam tidak ada nilai dan harganya lagi di mata musuh-musuh Islam. Karena jelas dalam hadis ini kenapa tidak ada iman di situ Ustaz, tapi ada wahan di situ. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ini penyakit umat Islam akhir zaman, dan itulah yang membuat iman hilang. Atau karena iman tidak ada, muncullah penyakit itu. Atau karena muncul penyakit itu, iman menjadi tidak ada. Sama saja. Cinta dunia, takut mati, itu menyebabkan iman hilang. Iman hilang menyebabkan cinta dunia dan takut mati. Tidak bisa digabung dalam satu hati, cinta dunia dan cinta akhirat. Iman cinta akhirat, iman cinta Allah, iman cinta Rasul, iman cinta Nabi, cinta kitab Al-Quran. Kalau cinta dunia, ya beda lagi. Dan sekali lagi, anak tidak bermaksud bahwa Ustaz kembali merendahkan dunia. Bukan masalah itu. Dunia ini memang rendah di sisi Allah. Tapi merendahkan dunia ini bukan kita tinggalkan. Jadikan dunia itu di tangan kita. Carilah semuanya. Jangan sempat atau jangan pernah menjadikan dunia di hati kita. Rusak iman kita. Karena kita bicara masalah iman, lebih banyak kita bicara masalah hati. Dan hati itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, juga bahasa hadis disebut al-qalbu. Dan al-qalbu itu asal kata dari bahasa Arab, artinya bolak-balik. Qalaba, inqalaba, yang qalibu, itu artinya bolak-balik. Misalkan kadang ke sana, kadang ke sini, ya. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kadang bahagia, kadang sedih. Itu hati itu gitu. Jadi hati itu bolak-balik. Maka iman yang berada di hati itu juga tidak akan pernah konsisten dan stabil. Dia akan punya dinamika. Dia akan punya fluktualisasi, naik turun, yazid wa yanqus. Begitu sunnatullahnya, tidak bisa tidak. Maka doa Nabi dalam sujud-sujud beliau salah satunya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Karena hanya Allah yang bisa menetapkan hati kita dalam dakwah, dalam iman, dalam amal soleh. Hanya Allah yang bisa. Maka doa ini juga menjadi doa rutin kita lah. Dari waktu ke waktu kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati, dan merubah-rubah arah hati. Rubahlah arah hatiku ke arah ketaatan kepadamu. Sarrif qalbi ila ta'atik. Rubah arah hatiku itu selalu dalam ketaatan kepadamu. Itu lagi doa kita yang berikutnya untuk hati kita. Nah, ketika hati kita ini kita masukkan cinta dunia itu, mulailah pikiran kita gimana agar dapat dunia, gimana agar bertambah, gimana agar ini agar itu. Tapi keinginan hati yang sangat ingin tadi itu, cinta tadi itu yang berbahaya. Tapi kalau hati kita akhirat, kemudian kita berpikir, ya Allah, bagaimana agar akhiratku ini bisa bertambah amalku dengan dunia yang aku miliki, maka dia akan semangat juga mengambil dunia, tapi bukan untuk dunia,
mengambil dunia untuk akhirat. Itu yang kita mau. Para sahabat emang tidak kaya, banyak yang kaya. Al-Asyarah Mubasysyirin bil Jannah itu 10 golongan atau 10 orang yang dijamin Nabi masuk surga itu. Mayoritasnya adalah orang-orang kaya. Utsman bin Affan kalau tidak kaya bagaimana bisa menginfakkan fisabilillah, ya. Ketika perang Tabuk, Jaisul Usrah, tentara yang tersulit dalam sejarah Nabawiyah, perangnya itu tentara tersulit karena harus mengadakan perjalanan 750 km lebih kurang dari kota Madinah menuju ke arah Tabuk di musim panas, menempuh padang pasir yang luar biasa tandus dan kering. Itu berapa uangnya itu? Berapa logistik yang dibutuhkan untuk perang Tabuk itu? Maka Utsman bin Affan menginfakkan semua harta perniagaannya yang berada di atas 100 ekor onta untuk Allah SWT. Nah, 100 ekor onta, 1 ekor onta saja. Ini ontanya saja, belum barang dagangannya. Itu tidak akan kurang dari 20 sampai 30 juta kalau rupiahnya. Jadi kalau 100 ekor onta, kalau 30 juta saja mungkin sudah minimal sudah 3 miliar. Tambah lagi barang dagangan di atas onta-onta tersebut, semua bisa jadi. Kaya bisa berinfak. Kalau tidak kaya, kita akan banyak infak-infak ke depannya. Lah susah juga kita mendesa. Aduh, susah Ustaz. Sedikit Ustaz. Yang kan begitu. Tapi kalau kaya kan infaknya juga, walaupun Allah tidak melihat banyak, Allah melihat persentase. Allah melihat persentase. Apa maksud persentase? Bisa saja 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Ya, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham, katakanlah 1000 rupiah, katakanlah begitu, mengalahkan 1000 dirham, 1 juta, 1000 kali lipat. Kenapa bisa orang berinfak 1000 mengalahkan 1 juta? Karena yang 1000 ini dia punya gaji sebulan cuma 100.000, gitu ya, maka dia berinfak 1000, 1%. Tapi yang 1 juta, dia punya gaji 1 miliar. Dia berinfak 1 juta. Cuma 0,1%. Memang dari sisi jumlah uangnya 1000 kali lipat 1 juta itu dari 1000. Tetapi dari sisi persentase dia, ini berinfak 1% dari hartanya, ini berinfak 1/10%, 0,1% dari hartanya. Di sisi Allah yang 1000 bisa mengalahkan 1 juta. Di sisi. Itu uniknya Islam. Jadi Allah tidak melihat hasil ataupun nominal. Allah melihat sejauh mana kita rela berkorban dari apa yang Allah berikan kepada kita. Itu persentase. Ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Walaupun kemudian iman itu, kata para ulama, dia bukan hanya di hati. Iman itu iqrarun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisani, kan amalun bil arkani. Tasdiqun bil qalbi itulah asalnya iman, yaitu pembenaran dalam hati. Tapi pembenaran dalam hati, mengakui Allah, mengakui akhirat dan sebagainya, meyakini itu semua, itu harus kita ungkapkan dan kita ikrarkan dalam lisan kita. Yang kemudian kalau orang masuk Islam itu mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah mencakup 2 rukun iman, Allah dan Rasul. Itu minimal harus dia ungkapkan. Jadi iman kalau hanya di hati saja dia mengakui, tapi dia nggak mau mengungkapkannya, tidak bisa dikatakan beriman. Ya, kalaupun perbuatannya kemudian membela Islam, ya, orang-orang kafir kan juga ada yang dalam tanda kutip membela dakwah, ya, termasuk Abu Thalib, ya, paman Nabi, membela dakwah dengan perbuatannya.
Dan dalam hati dia sebenarnya meyakini, ya, meyakini kebenaran keponakannya. Tapi di lidah dia tidak ucapkan syahadat. Dia tidak ikrar imannya, maka tetap digolongkan orang kafir. Memang 3 unsur ini mesti ada. Yang berbahaya adalah dia mengucapkan syahadat, diikrarkannya keimanannya, kemudian dalam bentuk ibadah dan ini dia juga ikut sholat, puasa, zakat, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman, malah memusuhi Islam, maka itu namanya munafik, dan munafik ini musuh dalam selimut. Nah, Ubay bin Salul itu contohnya gembong munafik Madinah. Wah, merasai para sahabat di Madinah oleh pengkhianatan orang-orang munafik. Dan tidak diketahui dia hadir sholat, hadir acara-acara, hadir ini kadang-kadang juga sebagian berjihad. Nah, dan bayangkan perang Uhud dari 1000 pasukan, ternyata di dalamnya ada 300 orang-orang munafik. Balik lagi ke kota Madinah, tidak jadi berperang di Bukit Uhud. Karena Bukit Uhud itu di luar kota Madinah dulu, sekarang ya sudah masuk kota Madinah. Jadi di perjalanan terpengaruh orang munafik ini, gimana kita nanti ini bla 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 bla. Kita pulang aja. Mereka takut mati. Pulang 300 orang munafik. Rencana mau ikut jihad, tidak jadi ikut jihad. Tapi mereka sholat, malah sholat berjamaah di masjid. Jadi yang tidak berjamaah di masjid adalah orang munafik yang nampak kemunafikannya. Kalau nggak nampak munafikannya, tetap berjamaah di masjid. Ikut acara-acara aktivitas. Jadi yang tahu nama-nama orang munafik karena wahyu dari Allah adalah Rasulullah SAW, kemudian ditulis oleh sahibus sirri Hudzaifah. Nah itu yang tahu tuh, yang lain tidak tahu. Sehingga Umar bertanya pada Hudzaifah, ada nama saya enggak? Oh enggak ada, alhamdulillah. Jadi orang-orang munafik ini tidak sempurna karena dia tidak beriman. Di asli imannya tidak beriman, hati tidak beriman. Walaupun lisannya dan perbuatannya menunjukkan adalah indikator dia Islam dan beramal soleh. Ada juga yang dia sebenarnya beriman, hati kecilnya beriman, dia tidak munafik dan dia bersyahadat jelas, tapi perbuatannya tidak menunjukkan itu. Itu disebut dengan orang fasik. Dia orang fasik itu sebenarnya dia muslim, ada iman dalam hatinya. Cuma iman dalam hatinya ini, itu tadi sangat tipis, sangat halus, sangat kecil, sehingga apa? Tidak berdampak kepada amalnya. Dan dia muslim, dia bersyahadat, dia melanggar aturan. Itu. Tapi fasik ini definisinya bukan kalau berdosa bermaksiat, siapa yang tidak berdosa bermaksiat di antara kita? Tidak ada. Kita pasti berdosa, pasti bermaksiat. Kita manusia. Tidak ada cerita, oh tidak maksiat, tidak ada, itu kita pasti bermaksiat. Nabi dan para rasul saja yang maksum. Itu pun maksum karena Allah jaga. Allah jaga, tidak bermaksiat. Tapi meninggal Rasulullah SAW, tidak ada lagi siapapun, tidak ada lagi yang maksum. Apakah orang bermaksiat fasik? Enggak. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar, walaupun sekali, atau rutin mengerjakan dosa-dosa kecil. Dia memang tidak mengerjakan dosa besar, tapi selalu saja mengerjakan dosa-dosa kecil. Ini mungkin yang barangkali kita harus waspada. Kalau dosa besar, insya Allah, ikhwah akhwat, mudah-mudahan tidak ada kita yang melakukan dosa besar. Mudah-mudahan. Tapi kalau rutin dosa-dosa kecil, ini mungkin bisa terjebak. Mohon maaf kalau seandainya dosa besar adalah zina, kemudian yang mendekatinya seperti pacaran terhadap dosa-dosa kecil, misalnya begitu, maka orang yang pacaran itu pasti fasik. Otomatis fasik. Kenapa? Karena dia rutin. Kalau enggak putus ya. Kalau masih pacaran pasti rutin bermaksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Pasti zina mata, zina telinga, zina mulut. Afwan kalau ada ikhwah pacaran sekarang putus. Kalau enggak ada guna, enggak akan ada iman. Iman itu
Ini otomatis jadi orang fasik. Afwan, kalau kita menganggap rokok adalah haram, itu kalau kita ambil pendapat ulama rokok haram, maka orang merokok adalah fasik. Dia dosa kecil, tapi orang merokok tuh rutin. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, kita berlindung dari kepada Allah dari sifat-sifat orang fasik. Tapi kalau dosa-dosa sayyi'at, dosa-dosa yang pasti akan kita lakukan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, itu kita semua masuk di dalamnya. Kita anak cucu Adam, kita banyak salah. Tapi khairu khata'in at-tawwabun. Untuk dosa-dosa kecil, alhamdulillah yang bukan tergolong fasik ya, itu kita bisa digugurkan oleh amal-amal soleh kita, bisa digugurkan oleh puasa Arafah kita, puasa Asyura kita kemarin, bisa digugurkan oleh sholat kita, malah bukan bisa juga digugurkan oleh sakit kita, musibah yang menimpa kita juga bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Jadi banyak hal, kebaikan-kebaikan yang kita berikan atau yang kita lakukan juga bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita yang tidak tergolong fasik tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah dosa-dosa kecil ya dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa itu. Jadi kalau Anda misalnya menghapus dosa berlalu segala macam, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang kita sebagai manusia pasti punya. Tapi bukan menghapuskan dosa besar atau menghapuskan kefasikan. Kalau fasik satu aja dia, taubat nasuha, itu taubatlah. Kalau sudah taubat tentu syaratnya ada, tinggalkan maksiat itu, menyesal dengan maksiat tersebut dan bertekad tidak mengulangnya lagi. Walaupun nanti terulang lagi, taubat lagi. Taubat dengan syarat tadi, tinggalkan maksiat itu, menyesal telah melakukannya, dan berazam bertekad tidak mengulang lagi. Kalau berhubungan dengan manusia, kembalikan hak manusia tersebut. Kalau enggak terima Allah taubatnya. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah SWT, iman itu mencakup 3 hal. Aslinya adalah di hati, tapi dia harus ada ungkapan lewat lidah dan harus nampak indikator lewat perbuatan. Dalam surah Al-Hujurat, Allah SWT berfirman, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, amanna, kami telah beriman. Ini ceritanya, ayat ini turun, itu adalah setelah Fathu Mekah. Jadi begitu ditaklukkan kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy, jelas di kota Mekah dia. Nah, orang-orang kafir Arab secara umum ya, Jazirah Arab secara umum, mereka sebenarnya menunggu-nunggu nih, ini nabi ini memang nabi yang betul-betul nabi atau pendusta. Kalau betul-betul nabi, pasti dia akan bisa menaklukkan atau menguasai tanah kelahirannya. Ini enggak nabi tapi diusir dari tanah kelahirannya, berperang dengan orang-orang di tanah kelahirannya, dan belum bisa menguasai tanah kelahirannya. Ini masih bertanyakan kenabiannya. Itu kata mereka. Begitu Fathu Mekah, ditaklukkan kota Mekah tanpa perang sedikit pun, tunduk semua kota Mekah itu, barulah orang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka baru yakin, nah ini nabi ini betul, sudah menguasai tanah kelahirannya. Nah itulah surah An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, fath itu faqad Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat wahai Muhammad, manusia itu masuk agama Allah itu afwaja, berbondong-bondong masuk agama Allah. Di antara mereka adalah orang A'rab. A'rab itu orang Arab pedalaman, Arab Badui katanya. Datanglah mereka, ya Rasulullah, amanna, amanna. Kami beriman, kami beriman. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu. Katakan hai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna. Katakan saja kami telah masuk Islam. Jadi kalau sekedar masuk Islam cukup, syahadat itu udah jelas masuk Islam tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, udah pasti udah masuk Islam. Itu resmi sudah. Tapi iman, kalau Islam rukunnya 5, semua rukun Islam itu tidak ada yang berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan lisan, dengan perbuatan. Silakan lihat. Atau dengan harta kita, zakat.
Tapi rukun iman semua dengan hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Belum masuk keimanan itu ke dalam hati kalian, belum masuk. Allah Maha tahu kok. Allah yang tahu hati manusia. Jadi ketika mereka mengatakan amanah, hati mereka belum beriman. Mereka baru mengucapkan secara lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu taat kepada Allah, pada Rasul, Allah tidak akan sia-siakan ketaatan kamu, maka silakanlah taat kepada Allah. Nanti berangsur-angsur iman itu akan masuk ke dalam hati. Gitu. Mulai masuk. Maka ayat berikutnya yang Anda bacakan tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini Allah dan Rasulnya, kemudian nggak ragu sedikit pun, dan mereka buktikan dalam perbuatan mereka itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Mereka itulah baru ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang jujur dalam keimanannya. Jadi iman yang benar itu pasti akan melahirkan semangat jihad. Maka di dunia ini yang paling tinggi keimanan adalah saudara-saudara kita di Palestina. Mutlak. Mutlak kita akui mereka paling tinggi imannya untuk saat ini. Terus kader dakwah mana yang paling tinggi imannya? Tengok jihadnya. Itu iman paling tinggi. Jihad dengan hartanya? Tengok. Jihad di lapangannya? Tengok. Tapi hati-hati juga. Dia hadir itu karena apa? Kalau dia hadir karena Allah, karena imannya, ya itulah dia. Kita mungkin hanya bisa menilai secara lahiriah. Dan itu sudah alhamdulillah. Kita membutuhkan yang lahiriah itu. Urusan niat itu urusan dia lah tuh. Maka dalam Islam, kalau tidak sholat, dibunuh. Bisa jadi dia sholat terpaksa. Terserah dia terpaksa. Rugi 2 kali. Udah sholat juga, Anda dapat pahala. Tapi Islam menginginkan semua orang sholat. Betul dibunuh? Iya dibunuh. Ada fikihnya, silakan baca di kita fikih. Karena sudah belajar itu di Madinah, Fakultas Syariah atau di kuliah Syariah. Itu 4 mazhab, 1 cuma yang paling ringan untuk orang nggak sholat tuh. Penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup itu paling ringan. Mazhab Hanafi pula ya. Maksudnya bukan di kita. Kita Syafi'i, Hambali, Maliki. Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Abu Hanifah kan paling paling tua. Itu saja yang paling ringan, penjara seumur hidup. Tapi 3 mazhab lain, termasuk Syafi'i, itu hukuman mati. Nggak sholat, mati, bunuh. Maka yang terjadi bukan banyak yang dibunuh. Bukan, yang terjadi adalah tidak ada yang nggak sholat. Itu yang terjadi, nggak ada yang nggak sholat. Nah, kenapa kita sekarang banyak musibah, banyak macam-macam ujian dari Allah? Karena banyak nggak sholat dan nggak dibunuh. Ustadz, terus gimana Ustadz? Ya bagusnya dipanggil, nggak langsung dibunuh. Lah, nggak sholat dia langsung dibunuh, nggak begitu. Nggak begitu. Dipanggil. Oleh siapa? Oleh KUA. Kantor urusan agama itu jangan menikahkan orang, jangan manggil orang nggak sholat. Itu lebih banyak kerjanya tuh. Kalau menikahkan orang kan hanya paling sekali berapa dia akan datang orang ke KUA. Tapi kalau kalau itu mungkin hampir setiap jam ada yang dipanggil. Mungkin setiap menit. Panggil lagi. Saya dengar, kata hakim, saya dengar kamu tidak sholat. Ini laporannya saksinya. Saksinya orang tuanya. Nggak bisa dia ini kan? Iya, saya nggak sholat. Nah, baik. Sekarang kamu pulang. Kami beri waktu 3 kali sholat. 3 kali sholat, misalnya zuhur, asar, maghrib. Kalau kami masih mendapat laporan kamu tidak sholat, mati. Sholat nggak dia? Nah, pasti sholat. Kalau mazhab Hanafi, kalau kamu tidak juga sholat 3 kali sholat ini di KUA ada penjara seumur hidup bagimu. Sampai kamu sholat, pasti dia sholat. Ketika sholat itu tegak, umat
berkah, aman. Jadi maksudnya apa? Dalam Islam yang penting terlaksana aturan Islam. Masalah dia terpaksa, diancam bunuh, diancam segala macam penjara seumur hidup, itu urusan dia dengan Allah. Tinggal kita berikan dia nasihat, kita berikan dia dakwah. Nah, tapi kita bisa lihat iman. Kalau iman di hati, maka orang yang beriman tidak mungkin nggak sholat. Justru barometer iman itu sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu barometer pertama. Itu indikator langsung dari Allah. Orang yang beriman itu apa ciri khasnya? Silakan lihat surat Al-Mu'minun ayat 2 sampai seterusnya, sampai ayat 9. Nah, nanti dia ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dibuka dengan salat, ditutup dengan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Pertama kualitas salat, terakhir kuantitas salat. Kualitas salat adalah khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan sifat-sifat yang lain, hanya lagu mu'ridun dan seterusnya, ya. Itu yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga salat-salat. Menjaga maksudnya ya tetap melaksanakan salat, tidak ada yang bolong. Kalau enggak kan aneh juga. Salat subuh khusyuk, salat zuhur enggak. Nah, itu enggak orang beriman. Atau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sholat terus tapi nggak pernah khusyuk, tidak ada khusyukannya. Nah, itu juga tidak beriman. Maka harus ada kualitas dan jaga kuantitas minimal. Akan lebih indah kalau bisa ditambah dengan sholat-sholat nawafil dan sholat-sholat sunnah. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah, iman yang hilang dari kehidupan kaum muslimin akhir zaman ini silakan hilang dari orang-orang yang tidak kader dakwah. Jangan sampai hilang dari kader dakwah. Ini karena sunatullah. Jadi kalau kader dakwah sudah kehilangan iman, maka berarti harapan kita pun terhadap dia bisa mengemban dakwah itu sudah hilang juga bersama imannya. Maka materi kita hari ini sebenarnya lebih dari itu, sensitivitas. Daya sensitivitas iman nih. Ini sudah kaji yang lebih dari sekedar ada iman atau tidak. Jadi kalau langsung ke sana, anak khawatir nanti kita belum duduk konsep iman itu di kita, sudah langsung sensitivitas. Maka materi ini bisa sampai asar.